Selamat pagi, apa kabar? Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-14. Topik kita pagi ini tentang peran misionaris memperkenalkan fasilitas kesehatan di Tanah Batak. Saya full screen. Foto ini foto kompleks Piaraja di Tarutung di tahun 1930. Inilah kompleks yang dibangun oleh misionaris sekitar tahun itu. Ini di sini kita lihat ada beberapa perumahan, ada juga rumah sakit. Nanti kita akan dalami lebih dalam. Jadi pertemuan ini dua pertemuan menjelang UTS, ini pertemuan ke-14. Nanti tentang CPL, CPMA, sikap keterampilan umum bisa dibaca di KRS yang sudah saya berikan di awal semester. Nah, ini peta Tarutung tahun 1907. Kita bisa lihat di dalam peta itu ada, itu yang warna hijau ini menandakan rumah-rumah. Kalau kita lihat ini masih jarang, lebih banyak sawah. Itu yang ada peta-peta itu sawah. Nah, yang lain-lain ini yang masih kosong ini adalah pegunungan. Kita bisa lihat ada Siatas Barita di situ. Ini peta Tarutung era kolonial. Dan kita akan lebih banyak berbicara tentang daerah ini yang ada hubungannya dengan jending dan pendirian fasilitas kesehatan pertama di Tanah Batak atau di Tarutung. Suatu waktu seorang ilmuwan bernama Niwan Huis pernah menulis begini. Dia bilang begini, tampaknya suku ini, maksudnya suku Batak, tidak mengerti apa-apa tentang komposisi dan kesehatan tubuh mereka sendiri atau aktivitas mereka sendiri. Mereka masih sangat jauh dalam memahami penyakit mereka. Orang Batak sama sekali tidak memahami gagasan kesehatan. Niwan Huis menulisnya ini di dalam bukunya. Ini bukunya. Yang dimaksud Niwan Huis adalah ini. Ini rumah Batak zaman dulu. Kalau kita lihat itu rumahnya pakai tangga, lalu di bawah itu ada ruang kosong. Orang Batak zaman dulu biasanya membuat ternaknya di dalam ini, di bawah kolong itu. Jadi Nguyen Hus melihat bahwa inilah yang dimaksud Nguyen Hus itu tidak mengerti tentang komposisi kesehatan. Di bukunya itu juga dia menjelaskan tentang bagaimana rumah Batak itu sangat kumuh ketika hujan datang. Bercampur baur antara hujan, lumpur, lalu ada kotoran babi, ada kotoran anjing. Makanya Nion Hus mengatakan orang Batak sama sekali tidak memahami gagasan kesehatan. Barangkali yang mengambil foto ini adalah Nion Hus. Ini diambil tahun 1923. Lalu mari kita lihat apa kira-kira eh, yang melatar belakangi pendirian fasilitas kesehatan pertama di Tarutu. Nah, ini ada foto. Ini foto klinik pertama di Tarutung. Dengan demikian klinik pertama di Tanah Batak. Ini adanya letaknya di Piaraja. Sekarang Piaraja itu kantor pusat HKBP. Nah, jadi sebelum kantor pusat HKBP berdiri, inilah dia. Ada klinik. Masih sangat sederhana, dibuat dari kayu. Kita bisa melihat ini banyak sekali anak-anak, banyak sekali anak-anak. Saat itu tahun 1870-an, masih beberapa tahun setelah misionaris datang, bahkan saat misionaris datang sendiri, penyakit menular itu sangat banyak. Ada kolera, ada campak, ada cacar, dan ini sangat mematikan. Ada ribuan penduduk Batak itu yang meninggal. Makanya orang Batak itu banyak sekali meninggal sebelum misionaris memperkenalkan pengobatan modern. Tadi kita sudah singgung ada rumah orang Batak yang tidak higienis. Ini juga menjadi faktor penyebab lain kenapa orang Batak itu banyak sekali meninggal di saat itu. Ini juga
Dengan demikian, kematian anak-anak dan ibu saat melahirkan itu sangat tinggi. Jadi gabungan antara penyakit menular, rumahnya yang tidak higienis, lalu ada satu lagi sebenarnya, pola asuh orang tua yang buruk. Pola asuh orang tua yang buruk ini maksudnya adalah orang Batak, bayi yang baru lahir itu sudah langsung dikasih nasi yang keras. Jadi bisa kita bayangkan anak bayi yang saat sekarang itu masih menyusui, tapi zaman dulu sudah langsung dikasih nasi. Jadi sudah, padahal perutnya itu belum bisa sebenarnya mencerna. Inilah yang menyebabkan banyak sekali orang Batak meninggal di saat itu. Hitungannya ribuan. Ada satu orang dokter yang bernama Johannes Linker. Ini ada fotonya, ini yang memegang ini. Kita bisa pasti kenal Johannes Linker yang mana dari wajah, dari postur. Yang ini Johannes Linker. Johannes Linker ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Dia berbeda dengan misionaris yang bekerjanya sebagai penginjil. Johannes Linker ini bukanlah penginjil, tapi dia dokter misionaris yang direkrut oleh Jending untuk menjadi dokter pertama di Tarutung. Dia tidak hanya memberikan perawatan medis kepada orang Batak, tapi dia juga tertarik dengan budaya mereka. Dia belajar tentang struktur sosial dan dunia keagamaan orang Batak. Dia merawat pasien orang Batak itu sekaligus bertanya tentang apa kira-kira struktur sosialnya, apa yang mereka makan, apa yang mereka pelajari, agamanya apa. Sembari belajar, dia juga mengumpulkan benda-benda pusaka orang Batak. Ketika misionaris datang ke tanah Batak, misionaris menganggap benda-benda orang Batak itu sebagai benda-benda berhala. Artinya benda-benda yang tidak sesuai dengan Injil, dengan begitu harus dibuang. Johannes Linker tidak membuang, tapi dia mengumpulkan semua benda-benda itu. Suatu saat nanti dia akan mengumpulkan itu dan mengirimkannya ke tanah kelahirannya di Jerman. Dan dia juga menyumbangkan semua koleksi benda-bendanya itu ke satu museum di sana sebelum dia meninggal. Nah, ada pernyataan dia yang sangat menarik tentang orang Batak. Ini biasanya tidak kita temukan pada misionaris misionaris awal. Dia mengatakannya begini, saya menghormati nilai-nilai agama mereka, maksudnya agama orang Batak. Apa yang perlu kita lakukan adalah berempati. Ini yang dia pegang ini, yang dipegang Datu ini, inilah yang disebut dengan laklak. Ini berisi tentang jimat, berisi tentang apa saja yang ada di dunia perdukunan. Dua orang ini adalah dukun, dan dia sangat bersahabat dekat dengan Johannes Linker. Mereka bersahabat. Jadi bisa kita bayangkan Johannes Linker bekerja pada Zending, dia dokter, tapi dia sangat dekat dengan dukun orang Batak. Justru dukun inilah yang ingin sebenarnya diajak atau untuk beberapa kesempatan malah dianggap kafir oleh misionaris. Johannes Linker malah memilih untuk bersahabat dengan mereka. Makanya tidak berlebihan kemudian bila dikatakan misionaris pada masa awal berada di tanah Batak sering bertindak sebagai tenaga medis daripada menjadi penginjil. Ini dilakukan oleh Johannes Linker. Pengobatan yang mereka bawa menjadi alat bagi Jending untuk mendapatkan kepercayaan penduduk. Jadi Jending datang ke tanah Batak pertama-tama bukanlah sebagai murni penginjil. Kalau mereka memulai sesuatunya dari Injil, maka biasanya mereka akan ditolak. Yang mereka lakukan adalah mereka membawa obat untuk penyakit menular yang sangat 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 menjangkit itu. Mereka membawa obat untuk ibu yang melahirkan. Nah, ini proses pendirian rumah sakit di Tarutung ini sampai sekarang masih ada, beberapa gedungnya juga masih berdiri. Ini diambil tahun 1920. Kita masih lihat ini lokasinya di pegunungan. Kalau kita ke Tarutung ini ada di atas bukit, di bawahnya itu jalan besar.
Sampai sekarang gedung-gedung ini masih ada sebagian. Sebagian lagi sudah lapuk dimakan zaman. Ini juga proses pembangunannya. Ini saya ambil dari KITLV. Kita bisa mengambilnya dari sumber yang sudah dibuka, sudah open access. Kita bisa lihat ini. Untuk ukuran zaman itu, ini rumah sakit ini sudah sangat besar sesungguhnya. Dan dibangun dengan desain yang sangat bagus. Sementara ini rumah yang khusus dibangun untuk dokter-dokternya. Jadi Jending sudah memikirkan sampai sejauh itu. Mereka membangun rumah untuk dokter-dokternya. Jadi sudah memang didesain sedemikian rupa supaya dokter bekerja dengan baik. Pada awalnya sebenarnya pemerintah Hindia Belanda itu tidaklah mengobati sembarang orang, tapi itu dikhususkan untuk militer Belanda. Inilah kemudian yang membuat dunia kedokteran Eropa itu tidak diterima oleh pribumi. Pelayanan kesehatan pemerintah itu dipandang diskriminatif karena hanya ditujukan kepada militer dan orang-orang Eropa saja, sementara orang-orang pribumi biasanya tidak akan dilayani. Selain itu juga para pasien kerap kecewa dan mengeluh atas pelayanan pengobatan yang mereka terima. Lalu di sisi yang lain pemerintah justru ingin menghilangkan pengobatan tradisional. Di satu sisi mereka tidak menyediakan pengobatan kepada orang-orang pribumi, tapi di sisi yang lain mereka malah ingin menghilangkan pengobatan tradisional itu. Jadi ada kontradiksi di sini sebenarnya. Mereka memandang rendah pengobatan orang-orang pribumi. Nah, penolakan terhadap pengobatan Eropa bukan semata karena keengganan mereka menerima budaya Eropa. Ada beberapa penyebab. Pertama, lokasi layanan kesehatan biasanya hanya ada di kota. Sementara jarak dari desa ke kota itu biasanya menempuh, bisa jadi berhari-hari berjalan kaki. Bisa kita bayangkan misalnya ada yang melahirkan, dibawa ke kota, sudah meninggal. Lalu yang berikutnya, yang kedua, biaya pengobatannya sangat mahal. Ketiga, bila berobat ke dukun, lebih murah karena bisa dibayar dengan hasil pertanian. Meski sebenarnya tidak ada jaminan ini akan membuat pasiennya sembuh. Ini foto di Rumah Sakit Tarutung, ini namanya Dr. Johannes. Dia sedang melakukan operasi. Kita bisa lihat ada beberapa tenaga pribumi yang sudah membantu. Susternya juga ada orang Eropa. Jadi saat itu memang Tarutung itu sudah banyak orang Eropa yang bekerja sebagai tenaga medis, tenaga dokter, di samping sebagai misionaris, sebagai pendeta, sebagai guru. Dalam kondisi demikian, artinya ada diskriminasi dalam pengobatan. Disinilah justru Jending, kalau di Tanah Batak itu RMG, masuk. Mereka memkhususkan pengobatan mereka kepada orang-orang yang miskin. Untuk beberapa hal pengobatan berbayar, tapi kerap memang gratis. Makanya pengobatan itu sangat digemari oleh orang-orang Batak. Untuk wilayah Batak, ini kita kembali ke belakang. Untuk wilayah Batak, sebelum kedatangan medis Jending RMG, orang-orang sakit itu disembuhkan oleh dukun. Orang Batak menyebutnya datu. Jadi datu itu menggunakan akar-akar, menggunakan yang diambil dari alam, lalu ada unsur-unsur magicnya. Biasanya memang untuk semua jenis penyakit biasanya hanya diobati oleh satu jenis mantra misalnya. Seiring waktu, praktek pengobatan tradisional tersebut berhasil dihilangkan oleh tenaga medis misionaris. Ini bisa terjadi karena setiap penginjil yang mendatangi orang-orang pribumi yang sedang sakit, mereka selalu membawa obat-obatan seperti tablet kina untuk penyakit malaria, salep untuk berbagai penyakit kulit, dan juga obat-obat lainnya itu.
Jadi misionaris itu memang sudah dibekali pengetahuan praktis tentang berbagai penyakit tropis di Asia dan juga cara menolong kaum ibu yang akan melahirkan. Mereka juga melatih tenaga-tenaga pribumi, ada guru, ada pendeta, ada evangelis, tentang pengetahuan-pengetahuan dasar kesehatan itu. Jadi mereka dilatih untuk menolong orang-orang yang sakit. Melalui pelayanan penyembuhan inilah kemudian yang membuat orang Batak banyak sembuh. Dan ini pula yang menyebabkan Dato semakin berkurang prestisinya, semakin ditinggalkan orang. Apa yang dulu dikerjakan atau apa yang dulu digunakan Datu sebagai bahan untuk mengobati tidak serta-merta ditinggalkan. Jadi orang-orang Batak yang sudah dilatih itu juga kembali ke alam, mengambil akar-akaran, mengambil daun-daunan dari tumbuh-tumbuhan, dan itu dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Mereka memang diajari khusus untuk itu. Antusiasme orang Batak dengan pengobatan yang dibawa misionaris ini semakin meningkat. Orang Batak melihat tingkat kesembuhan pengobatan Eropa jauh lebih tinggi daripada pengobatan yang dilakukan oleh Datu. Inilah yang mendasari RMG mendirikan rumah sakit di Tarutung. Rumah sakit pertama di Tanah Batak di Piaraja tahun 1900. Bisa kita bayangkan, tahun 1900 sudah ada rumah sakit di Tarutung. Dokter pertama yang bekerja di sana ada dua orang. Tadi sudah kita sebut, satu Johannes Linker dan satu lagi Julius Kreben. Saya ada menulis tentang dua orang dokter ini, nanti bisa dilihat di link. Saya cantumkan linknya di sini, nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk itu. Para penduduk dari daerah luar Tarutung tidaklah mudah menjangkau rumah sakit. Karena itu RMG sebenarnya mendirikan rumah-rumah sakit pembantu di daerah-daerah yang jauh dari Tarutung. Ini dibangun sekitar 1910. Dan memang sangat banyak didirikan rumah-rumah sakit pembantu. Bisa dalam bentuk klinik, bisa dalam bentuk konsultasi kesehatan saja, atau bahkan menggunakan gedung gereja sebagai tempat untuk berobat. Nah, kalau di Samosir, rumah sakit pembantu juga didirikan di sana di Nenggolan. Jadi ke Samosir itu Jending sudah masuk tahun 1909. Jadi bersamaan dengan itu pula lah mereka mendirikan rumah sakit untuk itu. Dan di Samosir juga sangat banyak ditemukan berbagai penyakit menular yang sangat mematikan, campar, ca, ca, eh, kusta, cacar, dan yang lain-lainnya itu yang sangat mematikan. Ah, ini dia. Rumah sakit Zending ini sangat berperan dalam mengobati disentri yang sangat menyebar saat itu. Kita bisa lihat misalnya di sebentar. Di tahun-tahun itu sudah ada sekitar 61.108 pasien yang diobati. Sebanyak 204 pasien sudah dioperasi. Dan setelah 10 tahun pertama, setelah 1900 itu, ada sekitar 343.000 pasien yang telah diobati. Hanya itu hanya di rumah sakit yang di Piaraja. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana padatnya rumah sakit itu. Kalau kita hitung itu berarti ada sekitar berapa? Sekitar 34.000 per tahun pasien yang berobat ke sana. Mari kita lihat misalnya data-data pasien yang kita sudah singgung tadi. Tahun 1929, jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit di Peraja itu 40.000 pasien. Sementara di rumah sakit di Baliki, ada dua rumah sakit, satu lagi yang di Baliki ini didirikan 1928. Sudah ada 14.000 pasien ini tahun 1929 saja.
2 tahun kemudian, jumlah pasien yang berobat ke Piaraja dan Balige itu 69.000 orang yang rawat jalan, dan yang berobat di rumah sakit itu sekitar 9.700 orang. Sementara lebih dari 1.000 dilakukan operasi dan 600 terjadi dan 600 persalinan terjadi. Ada 600 ibu yang melahirkan di tahun 1931. Ini jumlah yang sangat fantastis menurut saya di tahun begitu. Ada 2 rumah sakit yang besar, yang di Balige sama yang di Piaraja. Nah, selama kolera melanda Tanah Batak, dokter-dokter dari Rumah Sakit Misi Piaraja mendatangi rumah penduduk dari pintu ke pintu dan memberikan pengobatan. Tindakan inilah yang membuat orang Batak merasa, oh ya, kayaknya mereka sangat peduli dengan kita. Inilah yang disebut dengan memenangkan hati beberapa orang Batak. Ini nanti yang akan membawa mereka menjadi orang Kristen. Pada 1930, mari kita lihat ini 1930-an, terdapat penambahan jumlah orang Kristen sekitar 5.000 hingga 10.000 setiap tahun. 1932 tercatat sebanyak 300.000 orang jumlah orang Kristen. Kira-kira seberapa besar faktor pengobatan yang diperkenalkan oleh Zending untuk menarik mereka menjadi Kristen? Menurut saya ini sangat besar, sangat besar. Dan uh, dan ini juga seiring sebenarnya dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit. Ini tahun 1939, Rumah Sakit Balige dan Rumah Sakit yang di Tarutung itu sudah memiliki 550 tempat tidur. Artinya sebanyak 550 orang bisa berobat sekaligus. Ini jumlah yang sudah sangat besar untuk ukuran saat itu, tahun 1939. Nah, ini seorang suster di rumahnya, lalu ini dokter di rumah sakit, mereka memeriksa kesehatan pasien ini di pagi hari. Nah, para dokter di Tarutung mengatur kampanye vaksinasi skala besar untuk menghentikan epidemi kolera, disentri, cacar, TBC, dan kusta. Nah, penyakit-penyakit inilah yang dijumpai oleh misionaris ketika mereka pertama kali datang sekitar 1860-an sampai 1930-an. Dan ini penyakit yang sangat-sangat mematikan dan menewaskan ribuan orang Batak. Lalu mereka sendiri sebenarnya tidak luput dari penyakit malaria yang melanda seluruh daerah. Ada beberapa misionaris yang meninggal karena kena salah satu dari penyakit ini. Itu sudah tercatat di majalah-majalah yang mereka tulis setiap tahun. Nah, ini sebagai kesimpulan dari pertemuan ini. Selain menyebarkan Injil dan menjadikan orang Batak Kristen, hal besar lain yang dilakukan oleh RMMG di Tanah Batak adalah mengenalkan higienitas, mengenalkan pengobatan modern, dan juga melatih orang Batak menjadi tenaga medis. Orang Batak yang bekerja di rumah sakit misi mendampingi orang Batak yang lain yang bekerja menjadi guru atau bekerja menjadi pendeta. Dengan kata lain, pengobatan itu seiring sejalan dengan penginjilan yang dilakukan. Ini tidak bisa dipisahkan. Justru pengobatanlah yang membawa orang Batak atau yang menjadikan orang Batak, atau dalam hal ini memenangkan hati orang Batak untuk menjadi orang Kristen. Dan pengobatan sudah terbukti sangat banyak mempengaruhi orang Batak untuk menjadi Kristen. Ah, untuk melengkapi materi ini, saya mempersilahkan kelas ini untuk membentuk kelompok dalam mengerjakan tugas. Di sini saya sudah membuat tugas ini. Kelas ini harus riset mini ke lapangan. Ini tahapan kerjanya. Bentuklah kelompok, satu kelompok itu 5 orang. Lalu pergilah ke Rumah Sakit Umum Tarutung yang sudah kita bahas tadi di atas. Ini Rumah Sakit RMG pertama. Apa yang harus kalian lakukan?
amatilah rumah sakit tersebut, bertanyalah ke rumah sakit kira-kira gedung mana saja yang masih ada di sana, yang masih bertahan. Lalu buatlah video berdurasi 5 menit dari kunjungan tersebut. Kirim videomu ke email saya ini. Kamu mengerjakannya selama 2 minggu, 11 sampai dengan 23 September. Jadi saya sudah harus menerima tugas ini di tanggal 23 September. Kirimkanlah ke purbadian@gmail.com. Boleh dalam bentuk link YouTube atau boleh videonya langsung. Atau bisa juga mengirim ke WA saya. Saya kira sudah cukup jelas sampai di sini. Ini tugasnya. Dengan begitu, selamat mengerjakan. Sampai bertemu kembali di pertemuan ke-15.